Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Nusalli wa nusallim ala qudwatina ala nabiyyina al-karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan segala karunia-Nya, segala limpahan kenikmatannya kepada kita semua. Salah satunya apa yang jamaah sekalian rasakan, apa yang kita sekalian rasakan, yaitu kemudahan untuk menghadiri kajian bersama beliau Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Amin Nurbait BA Hafizahullahu Ta'ala. Dan salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapapun yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir kiamat kelak. Baik, jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, masyaallah ya, di malam yang berbahagia ini ya, telah hadir bersama kita semua, di tengah-tengah kita semua, beliau Ustadz Ami Nurbait hafizahullahu ta'ala. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah bikhair, alhamdulillah. Masya Allah. Baik ya ikhwah, maka ini adalah suatu karunia yang sangat besar ya, kita bisa belajar duduk di majelis beliau hafizahullahu ta'ala. Baik Ustadz, kami ucapkan ahlan wa sahlan Ustadz di kota Magelang ya, khususnya di pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Dengan cuaca ya, yang seperti ini sejuk ya Ustadz ya. Sejuk insya Allah ya. Sejuk ya. Sebagian antum mungkin merasakan perpindahan. Baik jamaah sekalian, azakumullahu jami'an, tema yang akan disampaikan, tema kajian yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Amin Nurbait hafizahullahu ta'ala adalah bersama keluarga menuju surga ya Ustadz ya. Ya, bersama keluarga menuju surga. Nah, ikhwah sekalian, jamaah sekalian, pastinya akan ada kiat-kiat yang beliau hafizahullah ta'ala sampaikan kepada kita semua ya. Maka dari itu kami himbau kepada jamaah sekalian, siapkan catatannya ya. Perhatikan apa yang beliau sampaikan, dicatat, lalu nantinya bisa diamalkan. Baik. Akan tetapi nih Ustadz, sebelum kita mulai Ustadz ya, Masya Allah, kalau tidak salah informasi Ustadz ya, kami juga sering mendengar kajian antum Ustadz ya, dan juga mencari informasi tentang antum, Masya Allah. Kok bisa Ustadz ya, kok bisa, kalau tidak salah itu kan Ustadz Amin Nurbait ini tadinya belajar ataupun Ustadz Amin Nurbait adalah sarjana teknik Ustadz ya. Iya Ustadz ya, Masya Allah Ustadz ya. Di UGM ya, ataupun belajar umum. Nah, maka bagaimana Ustadz kok bisa sampai istilah kita banting setir Ustadz ya, banting setir belajar agama dan fokus mempelajari agama begitu Ustadz. Mungkin Masya Allah ini santri-santri kita sekalian ini yang akan wisuda sebentar lagi, terkhususnya kelas 3 Thanawi ya, Masya Allah. Ya, sebagian ada yang mendaftar di Jamiah Islamiyah, sebagian juga ada yang mendaftar di Universitas Negeri. Mungkin punya motivasi tersendiri Ustaz. Nah, mungkin mohon nasihatnya Ustaz bagi santri-santri ini Ustaz. Ya. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Kalau lihat santri itu rasanya pengen mondok lagi. Wah, sama Ustaz. Oh, di Alwan nerima santri senior enggak? Bagaimana nih Ustaz? Yang tidak ada batas usia gitu. Enggak tadi maksudnya? Hanya khusus yang usia belajar, usia sekolah. Masya Allah. Di sini yang usianya paling muda umur berapa? 10 tahun yang ada. Paling muda 11 tahun. Yang umur 11 tahun ada? 11 tahun. 12 tahun. Yang 12 umur 12 tahun mungkin, tahun. Ya. Banyak 12 tahun. Kelas 1 ya? Kelas 7. Kelas 7 12 tahun. Yang umurnya 18 tahun. 19 tahun. Ada 19. 20? Ada i'dad Ustaz? Kelas selanjutnya ada? Ada Ustaz. I'dad lughawi. Masya Allah. Baik. Di umur mereka ini sedang kuat-kuatnya untuk belajar sebenarnya. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah bisa ketemu dengan para santri. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang ikut hadir dalam forum kajian ini di Ma'had Pesantren, di Ma'had Al-Lu'lu' wal Marjan, bisa tumbuh kembali semangatnya untuk belajar agama karena ketemu dengan orang yang punya kebiasaan tertentu biasanya menular dengan yang lain. Baik, selanjutnya berbicara tentang masalah kok bisa dari ilmu umum terus banting setir belajar agama. Sebenarnya saya tidak banting setir, tapi lempeng-lempeng saja. Karena belajar ilmu agama itu belok atau lurus? Lurus saja. Lurus. Karena belajar ilmu agama itu dimudahkan oleh Allah. Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diambil pelajaran. Fahal mim muddakir. Tinggal apakah manusia itu mau mengambil pelajaran atau tidak. Artinya Allah telah mudahkan Al-Quran ini untuk dipelajari. Allah mudahkan agama ini untuk dipelajari. Tinggal selanjutnya kembali kepada masing-masing hamba. Apakah dia mau serius belajar ataukah tidak. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya semua manusia punya peluang yang sama untuk belajar agama. Dan agama ini dijadikan sebagai materi yang cukup mudah untuk dipelajari. Beda dengan materi umum ya. Seperti Ustadz Darus. Jurusan apa Ustadz? Ilmu gizi. Masya Allah. Beliau harus menghafal rumus kimia sampai 3 lembar. Dibandingkan menghafal Al-Quran lebih mudah mana? Lebih mudah menghafal Al-Quran. Tidak ada kitab setebal Al-Quran yang bisa dihafal manusia di luar kepala dengan jumlah penghafal paling banyak selain Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala jadikan kitab ini sangat mudah untuk dihafal sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan kitab ini mudah untuk dipelajari. Selanjutnya, tidak ada istilah ilmu itu bertentangan dengan ilmu yang lain. Kecuali jika ilmu tersebut statusnya adalah ilmu yang haram untuk dipelajari. Kalau ada ilmu yang haram dipelajari, nah itu bertentangan dengan ilmu Islam. Contohnya apa Pak ilmu yang haram dipelajari? Contohnya ilmu sihir. Orang belajar sihir kata Allah dalam Al-Quran gimana? Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Sulaiman tidak kafir, tapi setanlah yang kafir. Kenapa? Yu'allimuna an-nasa sihra, karena setan mengajarkan ilmu sihir kepada umat manusia. Sehingga dalam kegiatan belajar mengajar sihir orangnya jadi kafir. Orang kalau belajar sihir, dia jadi murtad. Tapi kalau ilmu kedokteran, ilmu gizi, ilmu teknik, ilmu matematika, fisika, dan seterusnya, yang umumnya dipelajari oleh masyarakat, sebatas itu ilmu mubah, tidak akan bertentangan dengan ilmu agama. Namun kalau orang belajar sihir, kok kemudian pengen belajar tauhid, itu bertentangan, nggak bisa ketemu. Sebab kalau dia belajar sihir, konsekuensinya kalau dia mau belajar tauhid harus dia tinggalkan sihirnya terlebih dahulu. Oleh karena itu siapapun punya peluang yang sama. Misalnya orang fokus dalam urusan dunia, baik ilmu umum
maupun mereka yang beraktivitas dalam kegiatan dunia. Bisa nggak Pak dia belajar agama? Jawabannya semuanya bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala mudahkan ilmu ini untuk dipelajari oleh siapapun. Bahkan kalau kita lihat ya, kondisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya latar belakang masa silam yang mungkin gelap gulita. Ketika mereka hidup di masa jahiliyah. Ada di antara mereka yang pernah nyembah berhala, ada di antara mereka yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka yang membunuh kaum muslimin, ada di antara mereka yang melakukan praktek pelanggaran yang lain, berzina, minum khamr dan seterusnya. Tapi ketika mereka jadi orang Islam, yang terjadi gimana? Mereka jadi pahlawan-pahlawan dalam agama. Maka yang sebelumnya mereka punya akhlak nggak karuan, akhlaknya rusak, suka membunuh, kasar dengan orang, suka zalim, minum khamr, berbuat zina dan aneka pelanggaran yang lainnya. Begitu hidayah sudah sampai pada relung hatinya, dia berubah 180 derajat sehingga menjadi pejuang-pejuang agama. Jika Islam itu bisa mengubah orang yang dulunya gelap jadi terang benderang, maka hati seorang hamba yang mungkin sibuk dengan aktivitas dunia barangkali tidak sampai gelap gulita. Jika dia mau serius belajar agama, insya Allah dia bisa jadi lebih terang. Namun boleh nggak Pak, misalnya ada nggak santri yang pengen belajar ilmu umum, yang pengen masuk di UGM, angkat tangan. 1, ada lagi 2, 3, 4, Masya Allah. Yang pengen kuliah di kedokteran, kuliah di kedokteran, ada? Ayo kelas 3 mana ini? Yang kelas 3 atau yang kelas 2 nggak apa-apa. Kelas 2. Yang tsanawiyah terutama, yang pengen kuliah di kedokteran, angkat tangan. Yang pengen ngambil jurusan teknik atau ilmu komputer, angkat tangan coba. Baik, banyak ya, Masya Allah. Saya tidak akan minta kepada Anda untuk menjelaskan latar belakangnya. Santri mungkin punya selera, saya pengen belajar ini, saya pengen belajar ini, saya pengen belajar ini. Saya pernah ngajar di salah satu pesantren. Itu banyak sekali santri yang merasa madesu, masa depan suram. Karena dia bayangin gini, lulus dari sini daftar Madinah, peluang diterimanya 0, sekian persen. Kemudian kalau nggak lulus Madinah, Libya, peluang diterimanya kecil juga. Kalau nggak diterima di Libya, bingung. Mau kuliah di UGM belum tentu diterima, mau kuliah di sini belum tentu diterima. Terus saya harus ngapain? Akhirnya sampai ada di antara mereka yang minta ke Ustadz, Ustadz, boleh nggak saya ngulang mondok lagi 3 tahun? Sudah kelas 3 itu pengen ngulang dari kelas 1. Ustadz. Karena dia takut kalau keluar pondok nanti jadi apa? Subhanallah. Apakah dengan belajar ilmu agama akan mengganggu dunia manusia? Tidak. Saya coba kasih cerita kepada Anda, mudah-mudahan nanti bisa memotivasi bagi siapapun untuk lebih serius untuk belajar agama. Ada satu penjelasan yang pernah disampaikan oleh Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-Muwafaqat. Jadi kitab Al-Muwafaqat ini saya boleh sebut kitab yang memberi arahan tentang rambu-rambu dalam beragama. Jadi kalau Bapak Ibu, adik-adik sekalian melakukan sebuah perjalanan, di sepanjang jalan itu kan ada banyak rambu ya. Ada rambu dilarang parkir, ada rambu dilarang stop, ada rambu harus belok kanan, belok kiri, termasuk rambu lampu merah harus berhenti dan seterusnya. Ada banyak sekali rambu. Beragama itu seperti orang memasuki sebuah perjalanan. Dalam perjalanan beragama ini ada banyak rambu yang akan dia jumpai. Nah, kitabnya Asy-Syatibi yang berjudul Al-Muwafaqat itu menjelaskan tentang itu. Ada rambu apa saja sih dalam beragama itu. Saya tidak punya kitab Al-Muwafaqat, saya punya kitab Tahdzib Muwafaqat. Ya, semacam ringkasan kitab Al-Muwafaqat. Setelah saya baca buku itu, saya merasa kaum muslimin harus ngerti ini. Akhirnya saya buat tulisan yang semisal dengan itu, dengan versi bahasa yang mudah dijangkau oleh masyarakat umum. Saya beri judul Fikih Bermadhab. Nah,
Dalam kajian dalam fikih bermadzhab ini, kami sebutkan beberapa rambu yang harus diketahui oleh seorang muslim ketika dia beragama. Dalam agama itu ada apa saja sih? Ada dalil. Dia harus paham dalil itu apa. Dalam dalil ada istilah qiyas, ijma. Dia harus tahu qiyas dan ijma itu apa. Ada madhab, ada ikhtilaf ulama, ada taklid, ada fatwa, dan seterusnya. Nah, orang perlu ngerti semua ini itu maknanya apa. Sebab orang kalau nggak tahu rambu, maka bisa jadi ketika dia melakukan perjalanan, dia tersesat atau melanggar lalu lintas. Baik, nah ada satu keterangan yang disampaikan oleh Asy-Syatibi ketika beliau membahas tentang masalah ijtihad. Ketika beliau membahas masalah ijtihad, jadi begini, umat Islam sedang melakukan sebuah perjalanan dalam beragama. Dalam perjalanan ini, mereka butuh bekal sampai mereka tiba di tujuan. Terus siapa yang harus menyediakan bekal ini? Yang harus menyediakan bekal ini adalah anggota masyarakat itu sendiri, umat Islam sendiri. Tidak boleh bekal itu diambil dari orang lain. Kenapa, Pak? Karena kalau bekalnya itu diambil dari orang lain, pasti akan terjadi penyimpangan dalam pemahaman. Akan terjadi penyimpangan akidah. Sehingga bekalnya harus berasal dari umat itu sendiri. Saya ulang ya, umat ini sedang melakukan perjalanan, mereka butuh bekal, dan bekal itu harus berasal dari unsur umat Islam sendiri, tidak boleh dari luar. Contoh, apa kebutuhan bekal umat Islam ini ketika melakukan perjalanan? Semua ilmu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah kaum muslimin. Semua ilmu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi di tengah kaum muslimin. Contohnya apa, Pak? Kaum muslimin butuh orang yang ahli di bidang ilmu faraid. Karena ada banyak sekali kasus tentang masalah pembagian waris yang nggak beres. Tidak sesuai dengan aturan agama. Ada banyak konflik, sengketa antara keluarga yang mereka tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Berarti butuh apa? Orang yang ahli di bidang ilmu faraid yang bisa menjelaskan itu. Sehingga misalnya kalau dalam satu kota, anggaplah di satu kota Magelang ini atau satu kabupaten Magelang tidak dijumpai satupun orang yang paham faraid. Akhirnya ketika ada kasus faraid di Magelang, yang terjadi gimana? Mereka tidak punya jawaban. Kami harus nyari jawaban di mana? Tanya ke sini nggak bisa, tanya ke sini nggak bisa, tanya ke sini nggak bisa, nggak ada yang bisa. Apa yang akan terjadi kalau semuanya nggak ada yang bisa? Akhirnya orang mengambil hukum dari yang lain. Ya sudahlah, daripada nggak ada yang jawab, kita nggak punya undang-undang dalam agama, saya ngambil undang-undang bikinan Belanda. Akhirnya dia mengambil dari yang lain. Apa yang terjadi ketika orang itu mengambil undang-undang dari orang kafir? Rusaklah peraturan yang ada. Sehingga dia memutuskan pembagian waris berdasarkan aturan orang kafir. Karena dia mengambil dari yang lain. Berarti kalau kayak gini gimana, Pak? Umat Islam harus menyediakan orang yang dia betul-betul serius paham tentang semua bidang ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Coba ya, misalnya di Alwan berkumpul 10 ulama. Masing-masing mendalami 10 bidang ilmu sampai tingkat yang paling expert, sampai tingkat yang paling tinggi. Bidang hadis, orangnya ada di Pondok Alwan. Masalah fikih, perbandingan mazhab, ada yang ahli di Pondok Alwan. Bidang ilmu faraid, ada yang pinter ilmu waris di Pondok Alwan. Bidang ilmu qiraat, ada yang pinter masalah qiraat. Bidang masalah akidah, ada yang pinter dalam masalah akidah. Ilmu tentang firaq, aliran-aliran dalam Islam, ada yang pinter masalah itu. Ilmu tentang muamalah, ada yang pinter juga tentang masalah muamalah. Semua bidang ilmu ada di sini. Sehingga masyarakat ketika butuh, saya ingin dapat penjelasan tentang bacaan Al-Quran yang benar itu kayak gini atau gimana? Silahkan Anda datang ke Alwan. Nanti ada yang jawab. Kenapa? Ahlinya ada. Nah, orang seperti ini kurang. Manusia seperti ini kurang.
Kebutuhannya sangat kurang. Sehingga kadang ada satu orang yang ilmunya masih pas-pasan, yang masih diragukan jawabannya. Tapi mungkin karena dia sering bicara, dikerumuni banyak orang. Ustadz, saya tanya. Enggak semuanya diketahui oleh sang ustadz. Dan masih banyak setumpuk pertanyaan yang belum terjawab. Karena masalah-masalah itu enggak ada santri yang mau hadir di situ untuk menjawabnya. Coba, kalau seperti ini, ada manusia yang punya keahlian di bidang ilmu tertentu. Masalah faraid dia ngerti, masalah muamalah dia ngerti, fikih perbandingan mazhab dia paham, fikih ini dia paham. Masya Allah, dia hadir dimanapun dibutuhkan oleh semua orang. Sehingga begitu dia datang di tengah masyarakat, banyak yang nawarkan, Ustadz, saya mau tanya ini, saya mau tanya ini. Banyak orang yang butuh kepada ilmu orang ini. Gitu ya. Dan yang seperti ini kurang. Makanya kalau sampai ada santri yang sekarang sedang fokus belajar agama, fokus untuk menghafalkan Quran, kemudian dia berangan-angan, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi ahli bidang komputer, ilmu ini. Boleh atau tidak? Boleh, sah-sah saja. Tapi ingat, kebutuhan dalam masalah agama lebih besar daripada bagian itu. Kebutuhan terkait ilmu agama di tengah masyarakat lebih besar. Sehingga ada banyak sekali daerah di mana belum ada tokoh yang bisa menjawab permasalahan yang terjadi di situ. Kita kehilangan sosok manusia yang kayaknya sudah nggak mungkin lagi muncul di muka bumi. Sekelas Imam Ahmad, ahli hadis yang hafal 1 juta hadis. Kita kehilangan manusia yang pandai dalam beristihad dan pandai dalam ilmu usul fikih sekelas Imam Asy-Syafi'i. Sudah enggak ada lagi manusia seperti itu. Kita kehilangan sosok manusia sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sekelas Imam Nawawi. Orang-orang yang mereka punya kemampuan beristihad dengan tingkatan istihad mutlak. Kenapa santri Alwan enggak hadir ke sana? Anda sekarang masih di usia sangat memungkinkan untuk menuju ke sana. Kalau mau disiapkan itu sangat mungkin. Misalnya yang baru berusia 12 tahun atau di usia 13-14 tahun. Saya ingin jadi ulama mujtahid. Kau persiapkan sejak sekarang. Umat butuh orang seperti ini. Tapi kalau banyak pikiran, pengen belajar ini, akhirnya nggak fokus, susah untuk sampai pada tujuan tingkat akhir. Karena itu tolong disadari ya, kebutuhan masyarakat terhadap ilmu agama lebih tinggi daripada kebutuhan mereka terhadap ilmu dunia. Saya ulang, kebutuhan masyarakat terhadap ilmu agama lebih tinggi dibandingkan kebutuhan mereka terhadap ilmu dunia. Andaikan penyebaran ini bisa merata, misalnya di Magelang, bagian kabupaten ada, Secang ada, nanti Muntilan ada, di sini ada, para santri Alwan hadir di tengah umat dan di tengah masyarakat untuk bisa menjawab masalah-masalah agama mereka. Masya Allah. Masyarakat tidak akan mencari hukum yang lain karena mereka sudah bisa disediakan oleh orang yang paham dalam bidang hukum Islam. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini jadi motivasi bagi semuanya, termasuk bapak-bapak ya, para wali santri, ibu-ibu para wali santri yang hari ini ikut hadir. Kasih motivasi kepada anaknya, Bapak pingin kamu jadi ulama mujtahid sekelas Imam A, sekelas Imam B. Kejar sampai ke situ. Kalaupun nggak bisa, ya di bawahnya dikit lah nggak apa-apa. Tapi setidaknya dia punya semangat untuk ngejar menjadi ulama mujtahid. Bidang apa Pak? Yang masyarakat masih banyak membutuhkan jawaban. Masyarakat kita belum ada yang ngerti tentang fikih zakat secara menyeluruh. Coba kamu fokus di bagian fikih zakat. Masyarakat kita belum ngerti tentang bagaimana fikih muamalah dengan detail. Coba kamu fokus di bidang fikih muamalah. Masyarakat belum ngerti tentang fikih masalah waris. Coba kamu fokus masalah waris. Dan seterusnya. Nah, ketika dia fokus di situ, hadir dimanapun dibutuhkan. Sehingga santri, kalian punya peluang. Kalau ngandelin yang sudah senior-senior, yang usianya 40 ke atas,
mau diarahkan untuk menjadi ulama mujtahid, mungkin sudah nggak nyandak dengan usianya. Tapi yang usianya masih belasan ya, yang belum pernah mikir utang, belum mikir berkeluarga, usia berapa? 17. Yang ini tadi usia berapa? 20 ya? Yang usia 20? Usia 20. Sudah pengen nikah belum? Hah? Gak pengen nikah? Gak pengen? Belum. Belum mikir untuk berkeluarga, belum mikir tentang masalah nyari nafkah. Alhamdulillah, yang bersangkutan masih bisa fokus belajar. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Masya Allah. Semoga ini menjadi motivasi bagi terkhususnya bagi santri-santri Alwan yang tadi Ustaz sebutkan ya. Umur 12, 14 dan seterusnya masih punya atau masih ada jalan yang sangat panjang yang harus ditempuh. Masya Allah. Baik. Kalau saya lihat di belakang ini kitab asli kan Ustaz ya? Bukan gambar. Asli Ustaz. Asli. Cuman untuk minat baca ini sepertinya masih kurang Ustaz. Masya Allah. Coba misalnya santri dikasih tugas. Misalnya itu ada kitab Syarhul Mumti' ya. Kalau misalnya santri diminta untuk menghatamkan Syarhul Mumti' itu butuh waktu berapa tahun? Berapa jilid itu Ustaz? Yang berapa jilid? 14 jilid. 15 jilid termasuk Faris. 15 jilid, anggaplah 14 jilid. Karena satu jilid isinya daftar isi. 14 jilid. 1 tahun sanggup? Gak bisa baca Pak Ustaz. Yang sudah bisa baca, yang i'dad lughah sudah bisa baca. Selesaikan misalnya 14 jilid. Kalian tidak punya kegiatan yang lain. Kalau nggak menghafal Quran, baca kitab ulama. Fokus di bagian itu. Masya Allah. Ketika kalian paham seperti ini, nanti mau hadir dimanapun dibutuhkan. Sehingga jangan sampai kalau santri punya pikiran, madesu Pak Ustadz, masa depan suram, nanti kalau lulus mau jadi apa? Subhanallah, kamu itu dibutuhkan orang. Tinggal bilang santri Alwan, sudah banyak akhwat yang melamar. Masya Allah. Itu kalau ranking 1 ya. Tapi kalau mau tidur ya sama saja. Nah, Ustaz. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz. Masya Allah. Semoga menjadi motivasi yang sangat besar sekali ikhwah ya. Jadi kita semua bersemangat lagi ya. Bersemangat lagi. Perjalanan masih panjang. Baik Ustaz. Selanjutnya ini berkenaan dengan tema kita malam hari ini Ustaz ya. Berkenaan dengan tema kita malam hari ini bersama keluarga menuju surga begitu ya Ustaz ya. Maka apa yang perlu kita rencanakan Ustaz? Otomatis ya kalau kita melihat kepada tema maka kita butuh perencanaan tertentu Ustaz. Oke, maka mohon dibimbing Ustaz kira-kira apa saja poin-poin pentingnya. Baik. Fadhal Ustaz. Baik. Berkaitan dengan tema masuk surga sekeluarga. Tentu kita berharap pada saat kita sedang menikmati sebuah kenikmatan, kita tidak sendirian. Ilustrasinya seperti ini. Ketika kalian, wahai para santri, ditaruh oleh bapak ibu kalian di pondok ini. Orang tua lihat dapur enggak? Orang tua sempat lihat dapur enggak? Enggak lihat. Lihat kamar enggak? Lihat. Orang tua lihat kamar. Lihat makanan santri enggak? Orang tua. Waktu nganter pernah lihat makanan santri? Enggak lihat. Enggak boleh lihat ya. Dan tidak prihatin. Boleh lihat enggak Ustaz? Orang tua. Gimana Ustaz? Boleh Ustaz. Orang tua lihat dapur juga? Biasanya? Lihat. Diperbolehkan ya Ustaz ya? Orang tua lihat dapur, lihat makanan santri, sampai rumah, Masya Allah. Di rumah ada sate, gulai, tongseng, dan aneka makanan enak, ikan bakar, ayam bakar, Masya Allah. Ingat anaknya di pondok. Telepon, kamu sekarang menunya apa? Tahu tempe ayah, Masya Allah. Itu nggak tega makan dia.
Sang bapak ketika di depannya itu penuh dengan makanan enak, begitu dia ingat anaknya, di depannya cuma tahu tempe. Mungkin tahu tempe yang dinikmati oleh anaknya terngiang dalam pikirannya. Ayam kelihatan seperti tahu. Sate kayak tempe gitu. Karena dia mikir anaknya. Orang tidak akan bisa menikmati sebuah kenikmatan ketika dia mendengar ada berita keluarga di tempat yang lain sedang kesusahan. Makanya bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga, ketika penduduk surga itu dimasukkan ke dalam surga, Allah kumpulkan dengan keluarganya. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasabarahin." Walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum, lalu diikuti oleh anak keturunannya biimanin, dalam iman. Dia mukmin, anak keturunannya juga mukmin. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan pertemukan mereka dengan anak keturunannya. Yang jadi pertanyaan, surga itu bertingkat atau tidak? Bertingkat. Ada berapa tingkatan di surga? Ada banyak sekali Pak Ustaz. Tingkatan di surga itu banyak sekali. Sampai Nabi SAW pernah menyebutkan, dalam amal jihad saja, Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan 100 tingkatan di surga untuk para mujahidin. Sehingga selisih sedikit itu beda tingkatan. Bagaimana detailnya Allah dalam memberikan penghargaan amal kepada hambanya. Untuk orang yang berjihad, Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan 100 tingkatan di surga. Sehingga bagaimana detailnya Allah dalam memberikan balasan bagi hamba, ada selisih sedikit itu bisa beda tingkatan ketika di surga. Sehingga surga itu ada berapa tingkatan, Pak? Wallahu alam, tidak ada yang tahu kecuali yang memiliki surga. Yang jadi pertanyaan begini, kesolehan orang tua dengan anak kan bisa jadi berbeda ya. Sehingga ada dalam satu keluarga orang tuanya lebih soleh daripada anaknya. Sebaliknya, ada yang dalam satu keluarga anaknya lebih soleh daripada orang tuanya. Karena tingkat takwanya beda, berarti konsekuensinya nanti di surga sama atau beda? Beda. Yang terjadi tingkatan di surganya akan berbeda. Mungkin orang tuanya lebih tinggi daripada anaknya, atau anaknya lebih tinggi daripada orang tuanya. Lalu gimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan mereka di surga? Jika mereka sama-sama masuk ke dalam surga. Ada dua kemungkinan. Coba Anda perhatikan, nanti dijawab mana dari dua kemungkinan ini yang mungkin terjadi. Kemungkinan yang pertama, ketika ada yang beda antara derajat anak dan orang tua di surga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang yang derajatnya lebih tinggi. Misalnya, anaknya punya derajat surga lebih tinggi. Orang tuanya di derajat nomor 5, anaknya di derajat nomor 10. Wahai kamu, aku ingin mempertemukan kamu dengan bapakmu. Karena bapakmu ada di nomor 5, kau di nomor 10, maka tak turunkan derajatmu. Sehingga dia di nomor 10 diturunkan ke nomor 5. Agar bisa ketemu dengan bapaknya. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, yang berada di bawah dinaikin ke atas. Wahai kamu berada di bawah, anakmu berada di atas. Agar kau bisa ketemu dengan anakmu, aku naikkan derajatmu ke derajat anakmu. Sehingga dia di 5 naik ke 10. Dari dua ini mana yang mungkin terjadi? Satu atau dua? Kenapa Anda jawab yang kedua? Lihat di lanjutan ayat. Apa kata Allah? Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan kami tidak mengurangi amal mereka sedikit pun. Maksudnya gimana, Pak? Kalau yang atas diturunin ke bawah, berarti Allah mengurangi. Dia seharusnya dapat gaji 100 juta. Tapi karena anaknya di bawah, gajinya diturunin jadi 50 juta. Allah mengurangi balasan.
Dan Maha Suci Allah dari tindakan semacam ini. Allah tidak berbuat seperti itu. Allah tidak mengurangi amal mereka. Berarti yang terjadi gimana? Yang bawah dinaikin ke atas. Sehingga kalau kita belajar seperti ini, maka menjadikan anak lebih soleh daripada bapak, itu seperti investasi agar anak bisa ngatrol orang tuanya ke surga. Jadi mungkin ya, ada di antara kita orang tua yang dulu punya pengalaman gelap dalam kehidupan. Dulu Pak, waktu saya belum kenal sunnah, saya pernah main klenik, main perdukunan, ada yang transaksi riba, ada yang melakukan maksiat A, maksiat B, dan aneka pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang dulu sebelum dia hijrah. Alhamdulillah sekarang saya sudah kenal sunnah. Saya punya anak, tak taruh di pondok. Semoga anak saya tidak seperti saya dulu. Mudah-mudahan anak saya lebih bersih. Di pondok dia belajar Quran, di pondok dia belajar bahasa Arab, belajar kitab-kitab para ulama, tauhidnya terjaga, tidak pernah bermain dukun, tidak pernah transaksi riba, tidak pernah mendekati zina. Mudah-mudahan seperti itu. Orang tua begitu berharap besar kepada anaknya agar lebih suci dibandingkan orang tuanya. Semoga nanti surga anakku jauh lebih tinggi daripada aku, sehingga dia bisa ngatrol aku naik ke atas. Kalaupun lihat orang tuanya yang kayak gini Pak, dulu banyak maksiat, wallahu a'lam apakah sudah diampuni ataukah belum. Mudah-mudahan anakku lebih bagus, lebih soleh, lebih bertakwa daripada bapaknya. Akhirnya ditaruh di pondok. Dengan harapan apa? Anaknya lebih soleh. Ada harapan tinggi dari orang tua untuk anaknya. Masya Allah, ternyata di pondok anaknya tidur. Ustadz, saya berharap anak saya lebih soleh dari saya. Kok anak saya lebih sering tidur daripada saya, Ustadz? Apa di Alwan diajari untuk banyak tidur? Coba santri, kalau kalian pulang, di rumah lebih banyak tidur atau kerja bakti? Yang benar. Ustadz, anak saya Ustadz, kalau sampai rumah, Masya Allah, habis subuh tidur. Jadi malam tidur sampai subuh. Subuh bangunin sholat. Alhamdulillah masih mau ke masjid. Pulang masjid, tidur lagi. Jam 10 bangun, sarapan. Habis itu mainan HP sebentar, sholat duhur, habis duhur tidur lagi. Sampai asar. Ada kayak gitu enggak? Ada kayak gitu enggak santri? Jadi Ustadz, kayak balas dendam aja Ustadz. Apa di pondok kurang tidur? Sampai begitu di rumah dia jadi rajin tidur. Masya Allah. Sampai ada sebagian orang tua yang curiga, jangan-jangan di pondok diajari teknik tidur. Orang tua punya harapan yang tinggi kepada antum. Mereka keluar biaya, keluar dana untuk membiayai anaknya. Itu investasi, semoga nanti anaknya surganya lebih tinggi. Sehingga diharapkan nanti dia bisa narik orang tuanya naik ke surga yang lebih tinggi. Tapi ternyata amanah ini tidak dipegang dengan maksimal oleh anaknya. Enggak serius belajar, banyak bermain, banyak jajan, ngobrol dengan temannya. Yang seharusnya ya, di pondok itu bisa belajar lebih baik, ternyata dia punya pacar. Ada enggak? Ya? Yang menjalin hubungan terang dengan yang lain. Hubungan gelap atau hubungan terang? Kurang terang mungkin. Kurang terang, remang-remang berarti. Masya Allah. Mohon maaf. Walaupun pagernya sudah tinggi, surat itu bisa mampir Ustaz. Sehingga santri putra dengan santri putri kirim surat-suratan. Masya Allah. Pernah punya cerita kayak gitu di kalangan yang lain? Enggak ada, enggak nemu alhamdulillah. Mungkin musyrif ada yang ketemu. Ada ustadz, santri yang kayak gitu. La haula wala quwata illa billah. Saya pernah ngajar di pondok juga ya. Dan waktu itu karena kelasnya sedang renovasi, akhirnya pelajaran kita di masjid. Nah di masjid itu ada 3 kasur. Ada 3 kasur. Tanya saya, ini kasurnya siapa? Itu kasurnya si A, B, C. Kenapa dia kok tidurnya di sini? Disuruh iktikaf. Karena dia melanggar.
Jadi menjalin hubungan tadi ya, surat-suratan dengan santri putri. Masya Allah, dihukum suruh iktikaf di masjid. Nah jamaah, harapan orang tua yang demikian tinggi ya, terutama kepada anak-anak, tolong dihargai. Kalian diharapkan mudah-mudahan surganya lebih tinggi daripada orang tuanya, sehingga mereka pingin kalau nanti anak saya surganya lebih tinggi, bisa narik ibunya ke surga yang lebih tinggi, bisa narik bapaknya ke surga yang lebih tinggi. Tolong jangan kecewakan orang tua. Perencanaan ini sudah bisa dilakukan oleh seorang mukmin. Bagaimana agar dia bisa menjadikan anaknya lebih soleh daripada dirinya. Dan dalam keluarga itu berlomba. Siapa yang lebih soleh, dia berjasa bagi yang lain. Saya ulang ya. Dalam keluarga itu berlomba. Siapa yang lebih soleh, berarti dia berjasa bagi yang lain. Sayang ibunya enggak? Sayang. Hadiah apa yang mau kau kasihkan ke ibu? Surga. Bukan, kita enggak punya surga. Hadiah apa yang ingin Anda kasihkan ke ibu? Haji, mengajikan ibu. Masya Allah, sudah nabung berapa? Belum mulai. Kita mau menghadiahkan kepada orang tua, berupa apa? Mahkota. Caranya gimana untuk bisa menghadiahkan mahkota kepada orang tua? Caranya gimana? Hafalkan Quran. Hafalkan Al-Quran. Kita ingin menghadiahkan kepada orang tua agar orang tua derajatnya di surga lebih tinggi. Caranya gimana? Kau buat dirimu soleh sehingga nanti derajat surgamu tinggi. Siapa yang lebih unggul dalam keluarga, dia berjasa bagi yang lain. Kalau bapak yang lebih unggul, bapak berjasa bagi anak dan istrinya. Ketika seorang wanita lebih unggul dalam satu keluarga, ada banyak ya, misalnya ibu-ibu yang sudah kenal sunnah, suaminya belum. Tapi dipengaruhi terus suaminya, didakwai. Akhirnya suaminya terpengaruh. Sampai kemudian suaminya hijrah, meninggalkan kebiasaan buruk yang dia lakukan sebelumnya, sekarang jadi orang soleh. Yang dulunya sholat kadang bolong-bolong, sekarang sholat jamaah rajin. Di saf pertama. Jika sampai terjadi demikian, maka semua amal suami, istri dapat pahalanya. Anak juga seperti itu. Saya ketemu dengan orang tua, seorang bapaknya, yang menyampaikan testimoni. Dia bilang gini, saya itu berubah karena anak saya. Jadi saya dulu itu malas sholat, gak pernah ke masjid kecuali Jumatan. Tapi anak saya rajin ke masjid. Dan waktu itu anaknya masih SD. Masih SD tapi rajin ke masjid. Sampai kemudian bapaknya itu takut. Jangan-jangan anak saya ikut aliran teroris. Padahal masih SD lah waktu itu, SD kelas 5 atau kelas 6 gitu. Jangan-jangan anak saya ikut aliran teroris. Saya kok penasaran. Ngikuti anaknya ke masjid. Untuk hanya melihat aktivitas apa yang dilakukan oleh anaknya di masjid. Awalnya nggak ada pengaruh, ya cuman dilihat ini saja. Sang bapak belum tertarik untuk fokus belajar agama, belum tertarik untuk ngaji. Lama-lama anaknya ini pengen mondok. Terus anaknya bilang, saya pengen mondok di sini. Kalau nggak di sini saya nggak mau belajar. Akhirnya orang tua nggak punya pilihan. Meskipun orang tuanya sebenarnya nggak srek dengan itu. Kok pondokmu kayak gini ya Pak? Anaknya semuanya cingkrang-cingkrang, ustadz-ustadznya jenggoten, pakai daster, maksudnya jubah ya. Maksudnya pakai jubah. Apa ini? Aneh pondok ini. Tapi karena anaknya maksa, pokoknya saya harus mondok di sini. Kalau enggak, saya nggak mau belajar. Akhirnya terpaksa orang tua mendaftarkan anaknya di pondok itu. Diantar ke sana, kemudian sering dijenguk, kadang ikut kajian yang ada di pondok itu. Masya Allah. Akhirnya bapak ini berubah. Dia jadi panitia kajian. Dan waktu-waktu saya datang ke sana, beliau sempat menjamu kami. Kemudian antar jemput ketika kajian. Masya Allah. Ceritanya dapat hidayah dari anak. Pengen gak seperti itu? Subhanallah, itu anugerah yang tertinggi yang diberikan seorang anak kepada orang tuanya. Makanya Bapak Ibu sekalian, perencanaan yang bisa kita lakukan agar kita bisa bareng-bareng berbahagia di keluarga adalah siapkan seluruh anggota keluarga kita
untuk mendekat ke agama, dan Anda bisa berlomba siapa yang paling soleh, dia yang berjasa bagi yang lain. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah Ustaz, jazakumullahu khairan. Begini Ustaz, tadi kan sempat disinggung berarti kita harus bekerja sama begitu ya, kurang lebih Ustaz ya. Izin bertanya Ustaz, lalu kita yang mayoritas hadir di sini ini kan laki-laki begitu Ustaz, sudah menjadi suami ataupun nanti santri-santri ya insya Allah akan menjadi suami begitu kan ya. Anda yang nggak pengen jadi suami, coba santri yang nggak pengen jadi suami yang katakan. Ada yang pengen nggak jadi suami? Nggak pengen jadi suami. Masya Allah. Lanjut gimana Ustaz? Baik, lalu sebetulnya apa Ustaz tanggung jawab suami untuk istri dan anak-anaknya atau untuk keluarganya begitu Ustaz? Baik. Monggo Ustaz. Memang kepala rumah tangga itu punya tanggung jawab yang lebih dibandingkan yang lain. Sehingga sebagai suami dia punya tanggung jawab, salah satunya adalah pendidikan. Sehingga ada nutrisi fisik, ada nutrisi batin. Dua ini tanggung jawab suami. Nutrisi fisik itu apa? Nafkah lahir. Suami harus kerja. Kemudian ketika mendapatkan hasil, dia harus berikan kepada istri dan anaknya sebagai nafkah lahir untuk mereka. Itulah nutrisi fisik. Dan ada nutrisi jenis yang kedua, yaitu nutrisi batin. Apa itu nutrisi batin, Pak? Nutrisi batin maksudnya adalah pendidikan. Suami punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada istri dan anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduhan nasu wal hijarah." Lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Tafsir yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, "Addibuhum wa 'allimuhum." Ajarkan adab kepada keluarga kalian. Ajarkan ilmu kepada keluarga kalian. Dan itu tanggung jawab para suami. Sehingga orang yang beriman, yang laki-laki, yang sudah berkeluarga, dia punya kewajiban tambahan selain kewajiban pribadinya, yaitu kewajiban untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarganya dan mencukupi kebutuhan pendidikan keluarganya. Sehingga kalau ada bapak misalnya, aku nggak gubris, anakku mau belajar nggak belajar agama terserah, dia tinggalin tuh anaknya, nggak pernah dipedulikan, maka sang bapak bisa jadi berdosa karena dia tidak mengamalkan perintah Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Suatu ketika ada orang tua yang nyeret anaknya di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu orang tua ini bilang kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, tolong nasihati anak saya. Anak saya ini durhaka sekali sama bapaknya." Akhirnya Umar menyampaikan kepada sang anak, "Wahai anak, jadilah anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, jangan durhaka sama bapakmu, jangan durhaka sama orang tuamu." Dikasih nasihat. Lalu sang anak ini bilang kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, boleh enggak saya memberikan alasan?" Silahkan. "Wahai Amirul Mukminin, bapakku tidak pernah ngasih pendidikan kepadaku untuk agama. Dia tidak memilihkan bagiku seorang wanita yang baik. Ibuku seorang zinjiyah." Wanita zinji itu wanita Persia yang tidak dididik dengan baik. Sehingga ibuku itu seperti wanita penghibur. Seperti wanita penghibur. Tidak peduli dengan pendidikan anak. Dia tidak pernah mengajarkan satu huruf pun dalam Al-Quran. Dia tidak pernah mengajarkan aku tentang pendidikan ibadah dan seterusnya. Dan seterusnya. Dia sebutkan satu-satu kekurangan bapaknya. Akhirnya Umar mendatangi bapaknya. "Kau telah durhaka kepada anakmu sebelum dia durhaka sama kamu. Kau telah durhaka kepada anakmu sebelum dia durhaka sama kamu." Sehingga disebut oleh Umar, orang tua yang tidak memberikan pendidikan yang layak dalam agama untuk anaknya sebagai orang tua yang durhaka kepada anaknya. Hak yang seharusnya dimiliki oleh anak gak dikasih sama orang tuanya. Alhamdulillah ya, ketika bapak ibu para wali santri di Alwan
peduli akan itu. Anaknya diarahkan untuk belajar agama, diminta untuk fokus belajar Al-Quran, menghafalkan Quran. Alhamdulillah, semoga nanti bisa menjadi bapak-bapak yang baik. Sepertinya sudah masuk waktu salat Isya. Nah, kita dengarkan azan dulu. Kita dengarkan azan dulu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya begitu Ustaz? Atau setelah salat Isya atau setelah mendengarkan azan Isya? Oh, ya, setelah azan insyaallah. Nah. Walil muadzin falyatafaddal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Orang tua masuk surga, anaknya masuk neraka. Atau sebaliknya. Kemungkinan yang kedua, orang dipisahkan dengan keluarganya di akhirat ketika dua-duanya masuk neraka. Sehingga ketika dua-duanya masuk neraka, Allah tidak pertemukan antara satu dengan yang lain. Mereka disiksa sekaligus dipisahkan dengan anggota keluarganya. Nah, mengenai kejadian ini, Allah Subhanahu wa taala ceritakan di surat Az-Zumar. Allah taala mengatakan, fa'budu ma syi'tum min duni. Silakan kalian sembah selain Allah yang kalian inginkan. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah ya Muhammad, innal khasirin, sesungguhnya orang yang mengalami kerugian yang sejatinya, alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, adalah orang yang dia merugikan dirinya sendiri dan merugikan keluarganya kelak di hari kiamat. Apa sih Pak yang dimaksud merugikan dirinya sendiri? Merugikan dirinya sendiri maksudnya dia terbebani dengan dosa sehingga dia disiksa. Merugikan keluarganya maksudnya gimana? Dia terpisah dengan keluarganya. Saya bacakan keterangan Ibnu Katsir. Saya boleh buka catatan Ustaz? Diperbolehkan Ustaz. Ini ada keterangan Ibnu Katsir ya. Antum sudah hafal surat Az-Zumar? Insyaallah yang santri senior sudah ya. Baik. Surat Az-Zumar ayat 15. Surat Az-Zumar ayat 15. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ay tafaraqu falaltiqa'a lahum abada. Maksudnya mereka akan terpisah dengan keluarganya sehingga mereka tidak akan pernah ketemu dengan keluarganya selamanya. Baik yang satu masuk surga lalu mereka masuk neraka, atau annal jami'a askanun nar, mereka semuanya tinggal di neraka, suami istri dua-duanya masuk neraka. Walakin lajtima'a lahum wala surura, tapi mereka tidak saling ketemu dan tidak mendapatkan kebahagiaan selamanya. Abu Lahab dengan istrinya dua-duanya di neraka. Kok kamu tahu dari mana? Firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab, sayasla naron dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dia bakal masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Istrinya pembawa kayu bakar. Sehingga dia dan istrinya sama-sama di neraka. Tapi apakah Abu Lahab bisa membangun rumah tangga di neraka? Ketemu dengan istrinya dan itu abadi selamanya, tidak akan pernah ada ujungnya karena dia diazab tanpa ujung. Bagaimana mungkin? Nah terus kata Ibnu Katsir, lajtima'a lahum wala surura, tidak ada pertemuan bagi mereka dan tidak ada kebahagiaan. Sehingga bagian dari kesempurnaan nikmat, Allah kumpulkan ahlul jannah dengan keluarganya. Bagian dari kesempurnaan azab, Allah pisahkan ahlun nar dengan keluarganya. Nah, Insyaallah baik, jazakumullah khair. Kalau ada santri yang ngobrol kita kasih apa Ustaz? Bagaimana Ustaz? Kalau ada santri yang dengerin sambil ngobrol kita kasih apa? Nah, monggo Ustaz. Monggo Ustaz, dikasih Baik. hadiah apa monggo Ustaz untuk santri. Ini saya sambil memperhatikan ya, santri yang ngobrol, yang nggak fokus. Nanti tinggal nyiduk aja ya. Lanjut Ustaz. Baik, Masya Allah, kepada setiap santri ya, diperhatikan dengan baik. Begini Ustaz, tadi kan diceritakan ya kisah Abu Lahab dan juga istrinya, ya kan begitu. Tapi ada tidak Ustaz, orang soleh Ustaz, ini orang soleh. Namun orang soleh tersebut terpisah dengan keluarganya di akhirat begitu Ustaz. Ada atau tidak? Monggo Ustaz. Apakah ada orang soleh yang terpisah dengan keluarganya di akhirat? Berarti orang soleh ini masuk surga, keluarganya masuk neraka. Ada nggak teman-teman? Siapa contohnya? Nabi Nuh dengan
anaknya. Contoh yang lain. Nabi Lot dengan istrinya. Siapa lagi? Fir'aun dengan Asia, istrinya. Siapa lagi? Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Peristiwa pertemuan Nabi Ibrahim dengan bapaknya diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, atau diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih. Ada hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, Yalqa Ibrahimu abahu yaumal qiyamah azar wa ala wajhihi qatarun ghabarah. Besok Ibrahim akan ketemu dengan bapaknya yang bernama Azar di hari kiamat. Sementara di wajah Azar penuh dengan kusam, murung, dan berdebu. Di wajah Azar, wajah yang penuh dengan qatarah. Qatarah itu artinya kegelapan. Maksudnya wajahnya murung dan berdebu. Lalu Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, Alam aqul lak alla ta'sini. Bukankah aku sudah pernah menyampaikan ke bapak, bapak jangan menghindar dari ajaranku. Lalu bapaknya bilang, Al-yawma la a'sik. Mulai hari ini aku tidak akan menghindar dari ajaranmu. Lalu Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah, Ya Rabbi, alaysa qad wa'adtani alla tukhzini yawma yub'atsun. Di antara doanya Ibrahim gimana? Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau membuat aku terhina di hari manusia dibangkitkan. Maksudnya di hari kiamat. Ya Rabbi, alaysa qad wa'adtani alla tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku, engkau tidak akan membuat aku terhina di hari kebangkitan? Wa ayyu khizyin akhza min abil abad. Dan kehinaan apalagi yang lebih parah ketika aku dijauhkan dari bapakku. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku haramkan surga bagi orang kafir. Perjuangan sang anak untuk membela bapaknya sampai di akhirat, ingin ngasih syafaat kepada bapaknya, enggak ada istilah orang dalam aturan Allah. Sehingga walaupun yang meminta itu seorang nabi, Ibrahim gelarnya apa? Khalilur Rahman. Walaupun orang yang bergelar Khalilur Rahman, orang yang sangat dekat dengan Allah, tapi ketika mencoba untuk menyelamatkan bapaknya yang mati kafir, enggak diterima. Masya Allah. Maka kita bersyukur Allah kasih kita orang tua yang punya agama yang sama dengan anaknya. Saya punya kenalan Ustadz Kibar. Ya, inisial saja mungkin antum sudah kenal. Tapi ini bukan orang tua kandung, mertuanya non-muslim. Mertuanya non-muslim. Terus istrinya gimana Pak? Istrinya wanita salehah. Pakai niqab, jilbab besar. Bapaknya non-muslim. Dan sangat mungkin ada orang dekat, nempel, tapi hidayah nggak sampai ke sebelahnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW dengan Abu Talib, ya, gimana? Tinggal bersama, tapi hidayah nggak nempel ke Abu Talib. Walaupun Abu Talib satu rumah dengan siapa? Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ketika Allah jadikan kita punya keluarga yang sama-sama beriman, alhamdulillah bapak ibu saya mukmin yang baik, ahlu sunnah, kita belajar di lingkungan ahlu sunnah, semoga nanti bisa reunian di surga. Amin. Baik, Masya Allah, mohon maaf izin menyela Ustaz, bagi jamaah dan santri sekalian yang hendak bertanya, ya, yang hendak bertanya silahkan dicatat di kertas, ya, dicatat di kertas. Lalu disampaikan ke depan, estafet begitu ya, disampaikan ke depan, ya. Baik, silahkan dipersiapkan. Nah, kita lanjutkan Ustaz. Ini mengenai seorang anak dan orang tuanya begitu ya Ustaz ya. Ketika anak tersebut beramal soleh begitu Ustaz, apakah
orang tua juga mendapatkan bagian pahalanya begitu Ustaz? Apakah orang tua bisa dapat pahala secara otomatis ketika anaknya beramal soleh? Iya Ustaz, benar. Baik. Ada satu keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam ketika beliau menjelaskan sabda Nabi SAW, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila manusia mati maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 amal. Salah satunya apa? Salah satunya awwaladin salih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan anak itu, yang mendoakan orang tuanya. Nah, lalu kata Syekhul Islam, tidak benar anggapan bahwa setiap amal soleh yang dilakukan oleh anak, orang tua secara otomatis dapat pahalanya. Anggapan itu nggak benar. Bahkan boleh mengatakan, wala na'lamu fihi dalilan qat. Aku tidak menjumpai satupun dalil yang menjelaskan itu. Wa innama, namun penjelasan yang ada adalah ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam du'a waladihi lahu min amali. Tapi yang Allah jadikan, yang dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai amal orang tuanya adalah doa anak untuk orang tuanya. Sehingga nggak ada istilah amal anak otomatis orang tua dapat pahala. Kecuali apabila orang tua ini punya peran mendidik anaknya. Karena kalau punya peran mendidik anaknya, berarti yang bersangkutan meninggalkan ilmu yang bermanfaat untuk anak. Dan ilmu yang bermanfaat baik yang datang dari orang tua, yang datang dari guru, yang datang dari penceramah atau siapapun yang Anda pernah dapatkan, lalu itu jadi ilmu yang bermanfaat, maka yang bersangkutan dapat pahala. Nah, dalam posisi ini kalau orang tua dia ikut terlibat dalam pendidikan anaknya, maka orang tua dapat pahala ketika anaknya beramal. Tapi Pak, orang tua kan tidak ustadz. Saya belajar dari ustadz, apalagi di pondok, Bapak tidak ikut ngajari saya. Iya, memang betul. Cuman biaya kamu dari siapa? Dari orang tua. Oleh karena itu, sepanjang orang tua masih punya peran dalam kegiatan pendidikan anak, sehingga anak ini jadi ngerti bagaimana cara berakidah yang benar, jadi ngerti bagaimana cara beribadah yang benar dan seterusnya, lalu dia mempraktekkan itu, insya Allah orang tua turut mendapatkan pahalanya. Ada guru saya yang di kampung, beliau itu bukan orang yang punya status sosial, jadi dianggap biasa saja sebagai orang umum pada umumnya. Bahkan ya sempat difitnah oleh masyarakat, dan saya cukup kasihan kepada beliau. Namun sang guru ini bagi saya, beliau punya jasa besar untuk saya. Yang saya maksud adalah guru TPA saya. Kelas 3 SD saya belum bisa baca Quran. Setelah saya ikut TPA, belajar dari, kalau dulu kan Iqra ya, metode Iqra 6 jilid, kemudian Quran, belajar ini. Dari sang guru ini sampai akhirnya saya bisa baca Quran. Saya rasa setiap kali saya baca Quran, beliau dapat pahalanya. Maka jangan remehkan ya, ngajari TPA. Ngajari TPA itu berawal dari anak yang belum bisa. Ketika dia bisa baca Quran, disebabkan karena pendidikan yang Anda berikan, sampai kemudian dia bisa baca Quran. Maka selama anak ini baca Quran, yang ngajari pertama kali sampai anak ini bisa dapat pahala. Baik. Padahal bagi santri disuruh ngajar TPA, wow, cuman ngajar TPA dapat apa Pak Ustaz? Jangan remehkan. Itu pahalanya luar biasa. Mungkin dia nggak kelihatan. Sehingga kalau disebutkan dalam biografi, pernah belajar TPA di sini, nggak ada itu. Nggak disebutkan dalam biografi orang. Tapi ternyata mereka punya jasa besar. Nah, kalau orang tua punya jasa seperti ini, jadi dia terlibat dalam pendidikan anak, insya Allah orang tua dapat pahala jika anak itu beramal. Yang sangat disayangkan, orang tua sudah nggak ngajari anaknya, sudah, anaknya belajar di pondok, SPP-nya nunggak, akhirnya dibayari sama orang lain. Jadinya gimana? Orang tua nggak punya peran
sama sekali. Wali santri di belakang ada Pak? Ada ya? Saya mau tanya sama bapak-bapak wali santri. Bapak lebih senang mana? Anaknya dapat beasiswa atau dibayari orang tuanya? Secara umum wali santri, ada wali santri ada di sini. Monggo, silakan. Bapak wali santri? Ada di sini ya putranya? Enggak ada. Bapak lebih senang mana? Anaknya dapat beasiswa atau dibiayai oleh bapaknya? Dibiayai? Masya Allah. Umumnya orang tua akan berikan jawaban. Saya bangga anak saya dapat beasiswa. Alhamdulillah duit saya nggak keluar. Gitu ya. Sehingga orang tua senang ketika anaknya nggak bayar. Ketika anakmu nggak bayar itu sebenarnya bukan nggak bayar, dibayari oleh orang lain. Dia dibayari oleh orang lain. Maka kalau pengen punya peran untuk pendidikan anaknya, ya keluarlah biaya. Saya bekerja, biar saya nanti bisa membiayai anak saya yang sedang belajar. Saat dia kerja, dia dapat upah, lalu dia membiayai anaknya yang sedang belajar. Di saat itulah dia punya peran terhadap pendidikan anaknya. Estafet pendidikan itu jalan. Tapi sudah nggak ngajari anaknya, anaknya ditaruh di pondok, kemudian SPP nunggak, nyari beasiswa, minta dibayari orang lain, terus orang tua punya peran apa? Yang sebenarnya dia punya peluang untuk menjadikan anaknya sebagai investasi, agar nanti ketika beramal orang tua dapat pahala, tapi justru malah diserahkan ke orang lain. Baik, santri senang mana? Senang dapat beasiswa atau dibiayai orang tua? Senang? Kenapa? Gimana? Biar nggak ngerepotin orang tua. Bapak suruh pulang aja. Udah bapak nggak usah gubris saya akan hidup sendiri di sini. Nyari orang tua asuh. Iya. Baik, kasih motivasi sama bapaknya. Pak, kalau bapak nggak mau membiayai saya, nanti pendidikan saya dibiayai orang lain. Nanti pahalanya yang dapat orang itu, bapak nggak dapat. Berani bilang kayak gitu? Makanya mana yang lebih baik, dapat beasiswa atau dibiayai orang tua? Selagi orang tua masih mampu, dibiayai orang tua itu memberi peran bagi orang tua untuk punya jatah dalam pendidikan anaknya. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustaz. Masya Allah. Barangkali ini yang terakhir mungkin Ustaz ya, sebelum nanti ada pertanyaan dari jamaah. Begini Ustaz, mungkin di luar sana banyak kegiatan-kegiatan parenting ataupun dan lain-lainnya yang mendukung bagaimana caranya agar keluarga itu menjadi lebih baik. Namun pertanyaannya Ustaz, sebetulnya seberapa penting peran pondok pesantren untuk membangun sebuah keluarga yang baik begitu Ustaz? Iya, jadi pondok pesantren ini sebagai salah satu opsi, pilihan bagi orang tua yang ketika mereka tidak punya waktu untuk fokus ngajari anaknya. Sehingga kalau orang tuanya suruh ngajari anaknya belajar Quran, orang tuanya sendiri nggak bisa baca Quran. Orang tuanya diminta untuk ngajari anaknya agar belajar bahasa Arab, orang tuanya nggak bisa belajar bahasa Arab. Maka solusi yang paling gampang, taruh di pondok, dititipkan sama orang lain. Sehingga ini jadi alternatif dan pilihan bagi orang tua ketika dia sendiri tidak bisa ngajari. Coba kalau misalnya ya, semua kegiatan pendidikan agama tidak boleh dilimpahkan ke orang lain. Mungkin ada banyak anak yang gagal untuk mendapatkan pendidikan agama itu. Kenapa? Karena bapaknya nggak bisa misalnya. Kamu wajib ngajari anakmu baca Quran, diajari sendiri, tidak boleh orang lain. Kira-kira gimana? Akan banyak anak yang tidak bisa baca Quran. Tapi ketika di pesantren, alhamdulillah dengan di tempat ini
maka orang tua yang mungkin sibuk kerja, orang tua yang sibuk beraktivitas dengan yang lain, dia bisa fokus dengan aktivitasnya, anaknya tetap bisa belajar. Jadi paralel, orang tuanya kerja, anaknya belajar. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustaz. Demikian ya, Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustaz atas materi ya, kajian yang disampaikan. Ya, tadi kita sudah belajar dengan beliau, Al-Ustaz Al-Fadil, Ustaz Aminur Bait, BA Hafidhahullah Ta'ala. Ya, insya Allah semuanya mencatat ya. Santri-santri mencatat enggak ini? Ya? Baik, semoga jamaah yang dari luar juga demikian. Ya, insya Allah akan ada door prize. Ya, insya Allah akan ada door prize. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Aminur Bait Hafidhahullah Ta'ala. Baik Ustaz, ini ada beberapa hadiah begitu ya Ustaz ya, ataupun door prize, mungkin bisa disampaikan beberapa. Hadiahnya Mbak, baik, saya minta satu. Masya Allah, Masya Allah, voucher senilai 10.000. Angkat tangan dulu. Alhamdulillah. Pertanyaannya, lanjutkan ayat berikut. Siapa yang angkat tangan duluan, itu jawaban yang sah ya. Tidak boleh langsung jawab sebelum angkat tangan. Lanjutkan ayat berikut. Walladzina amanu wattaba'athum. Fadal, pilih Ustaz. Baik, Mas Zayan ya, Zayan, Mikdad. Mikdad. Iya. Kelas berapa Mikdad? Mana Mikdad? Kelas 1 mutawasid. Kelas 7, 1 mutawasithah. Tafadhal. Jadi enggak? Hah? Baik, gimana jawab kita? Yang keras Mikdad. Enggak dengar. Yang lain turun tangannya. Yang lain turun tangan dulu. Tangannya diturunkan. Langsung. Mikdad gagal melanjutkan. Pilih yang lain, Ustaz. Yang jubah putih ini, Mas siapa namanya? Fadhal. Altaf kelas berapa? Kelas 1 mutawasithah. Lanjutkan Altaf. Langsung, bisa itu sudah nyala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum bil imanin alhaqna bihim wa dzurriyyatahum wama alasnahum min amalihim. Hasbuk. Salah atau benar? Salah. Baik, angkat tangan lagi. Baik. Ini Mas siapa namanya? Antum. Naam. Fadhal. Kum ya akhi, kum. Namanya siapa? Bintang. Ya. Pakai mic-nya Mas, Siapa namanya Mas? Sudah nyala itu, jangan dinyalain, udah menyala. Langsung. Bintang. Mas Bintang, Ustaz. Silakan, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim ya syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Masya Allah, betul? Masya Allah. Dapat hadiah. Baik, alhamdulillah. Ta'al, Bintang. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kelas berapa Mas Bintang? Kelas 1, Masya Allah. 1 SMA. Selanjutnya. Untuk jamaah. Baik, santri lagi ya. Lanjutkan ayat berikut. 2 ayat ya. 2 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wah, gampang ini, gampang. Masya Allah, ada yang jubah coklat. Mas Mukal Karim. Rozi. Ozil, Mas berapa Ozi? 2 ayat ya Ozi. Nah, bismillah. Udah nyala. Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Masya Allah, barakallahu fikum. Betul? Baik, lanjut ayat berikutnya. Ayat berikutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala untuk santri juga ya. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Man Yang ini mungkin Zat. Anjasha, fadhal ya Anjasha. Masmu? Anjasha. Anjasha. Aina Anjasa? Ruwaidan ya Anjasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ya abati, terus lanjut. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Anjasa. Barakallahu fikum ya Anjasa. Mikrofon tetap di sana ya. Mikrofon. Masya Allah. Anjasa kelas berapa? Kelas 3. Masya Allah. Kapan nikah? Oh, mutawassit. Masya Allah. Saya kira tsanawiyah. Lanjut ya. Santri lagi. Sebutkan ayat yang menjelaskan tentang istri Firaun. Yang hitam itu Zat. Zaki Aulia. Zaki Aulia. Zaki Aulia mana? Zaki Aulia. Fadal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي إنك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ونجني من القوم الظالمين. Masya Allah. Dapat hadiah. Nah, yang terakhir untuk santri ya. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Coba bacakan ayat yang menceritakan tentang istrinya Nabi Nuh. Fadal. Fadal Syekh Hanan, fadal. Man? Hanan. Sebelah sini Zat. Hanan. Aina Hanan? Hanan. Fadal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Masya Allah, barakallah. Ada apa? Ta'ala ya akhi. Kenapa Ustaz? Santri favorit? Masya Allah. Baik. Dapat hadiah. Mas Bu? Hanan. Barakallahu fikum ya Hanan. Ini untuk bapak-bapak. Santri nggak boleh angkat tangan ya. Santri tidak boleh angkat tangan. Baik, pertanyaannya. Sebutkan 3 nabi yang anggota keluarganya kafir. Santri yang mana? Fadal Bapak, boleh berdiri Pak? Silakan. Dari mana Pak? Dari Baku? Belabak. Boleh berdiri Bapak? Ya, biar suaranya sampai. 1, Nabi Ibrahim. Yang kafir siapa? Bapaknya. Yang kedua?
Nabi Lut yang kafir istrinya. Yang ketiga Nabi Nuh yang kafir anaknya. Masya Allah, dapat hadiah. Masya Allah. Monggo, silakan Bapak. Selanjutnya ya, bapak-bapak lagi. Pertanyaannya, barakallahu fiik. Sebutkan balasan yang diberikan oleh Allah kepada penduduk neraka. Tafadhal. Diadab di neraka, satu. Yang kedua, Masya Allah, barakallahu fiikum. Baik. Yang terakhir. Ini bapak-bapak juga. Ya, Nah. untuk jemaah juga dari luar. Pertanyaannya, apa ya pertanyaannya? Sebutkan nabi yang, atau gini, sebutkan keluarga yang disebutkan dalam Al-Quran yang dua-duanya kafir, dan berikut dalilnya. Masya Allah, belakang. Silakan. Apa suaranya Baju sampai hijau, silakan. Boleh berdiri coba Pak. Bapak harus teriak biar suaranya sampai sini. Ya. Ya. Siapa? Abu Lahab sama istrinya. Apa dalilnya? Surat apa Bapak? Surat Al-Lahab. Masya Allah, dapat hadiah. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Masya Allah, Ustaz. Ustaz. Baik, Ustaz. Cukup? Cukup insya Allah, Ustaz. Kita menuju ke pertanyaan, Ustaz ya, insya Allah. Alhamdulillah ini Kita sudah sampai jam berapa ini Ustaz? sampai jam itu. 7:30. Ya. Oh boy, udah 2 pertanyaan. Pantas. Baik, kita membacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada, biidznillah. Mohon izin membacakan, Ustaz ya. Baik. Ustaz, mohon nasihatnya bagi kami, yaitu santri, Ustaz. Ini dari santri sepertinya, yang ingin membahagiakan orang tua, tapi di sisi lain kadang merasa bosan belajar di pondok, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Belajar ilmu itu nikmat enggak? Ya? Nikmat. Bisa enggak Anda merasakan ketika belajar itu seperti makan gitu, seperti menelan sesuatu? Orang kalau sudah kecanduan belajar, ketika dia belajar itu dia seperti mengkonsumsi sesuatu. Jadi seperti ada rasa kenyang dalam dirinya. Makanya ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada waktu beliau itu sakit, sama tabibnya, sama dokternya dipeseni, Anda harus istirahat. Karena Anda ini kecapean. Sehingga Anda perlu istirahat dulu, nanti kalau sudah baikan, silahkan kembali beraktivitas. Lalu Syekhul Islam bilang sama dokternya, "Wahai dokter, bukankah termasuk bagian dari obat adalah ketika orang itu melakukan sesuatu yang dia sukai?" Ya, dokter bilang, iya, itu memang bisa mengobati. Saya suka belajar. Sehingga bagaimana saya harus berhenti ketika sakit, sementara ketika belajar itu, saya suka untuk melakukan itu. Masya Allah. Orang yang biasanya santri, mana si fulan? Sakit Pak Ustadz, izin sakit. Sering kayak gitu? Ada Sering, Ustaz. Sering. Sakit apa? Pusing. Pusing dikit, pusing kenapa? Nggak tahu. Ini tiba-tiba izin sakit. Pusing. Tadi habis sarapan ini pusing. Cuman pusing dikit.
istirahat di kamar, sudah nggak masuk kelas. Ada nggak santri yang seperti itu? Banyak. Banyak. Biasanya, mohon maaf Ustaz, biasanya ketika halakoh Ustaz. Ketika halakoh pagi, ya. begitu. Nah, ketika halakoh pagi begitu ya Ustaz ya, setelah selesai sholat subuh, ini pada ke ruang kesehatan begitu Ustaz. Pada ke ruang kesehatan? Iya Ustaz. Ngapain? Nanti ketika menjelang KPM sudah sehat kembali. Sampai olahraga sore nanti Ustaz sudah sehat lagi begitu. Halakoh sakit, olahraga sehat. Nah begitu Ustaz, kurang lebihnya Ustaz. Sakti itu berarti Ustaz. Ada santri yang aneh kayak gitu. Subhanallah. Baik. Mana yang lebih capek? Belajar atau main bola? Yang serius jawabnya ya. Mana yang lebih capek? Belajar atau main bola? Belajar lebih capek daripada main bola. Masya Allah. Pemirsa ANB, saksikanlah para santri. Mereka manusia paling aneh di muka bumi. Belajar kalian tuh duduk di tempat yang adem. Masjidnya panas atau adem? Magelang kok panas. Di Magelang cuacanya sejuk, nyaman. Di Sleman tuh lebih panas. Di Bantul lebih panas lagi. Ada pesantren yang sampai orang tuanya itu takut. Nanti kalau anak saya di sini gosong Pak Ustaz. Pinggir laut. Panas. Tapi Masya Allah, walaupun panas, santri tetap sabar. Di Magelang, kalian belajar dengan cuaca yang sejuk, adem. Sudah? Yang seharusnya duduk nggak capek, main bola sama belajar capek mana? Karena hawa nafsunya perlu dibelokkan ini ya. Sehingga tolong jadikan orang yang nafsunya lebih dominan pada ilmu daripada dominan ngejar bola. Kamu ngejar ilmu di masjid ini sudah tersedia, Masya Allah. Ini kalau mau dipelajari semuanya, dari mulai kelas 1 SMP sampai lulus i'dad lughah belum beres ini kitab. Belum selesai. Kalau mau serius mempelajari ini semuanya. Tapi santri lebih senang bermain daripada belajar. Maka coba seperti tadi ya. Walaupun Syekhul Islam itu sakit, tapi kan hasrat beliau itu belajar. Beliau tidak pernah berhenti belajar. Saya ketemu dengan seorang ustadz yang sudah sepuh. Mungkin usia beliau sekarang 70-an. Waktu itu saya selesai kajian, beliau ada di pintu. Duduk sambil bawa tongkat. Ikut dengerin. Masya Allah, Ustadz hadir di sini. Iya. Terus sekarang gimana kabarnya? Karena saya dengar beliau sempat opnam lama, kemudian nggak bisa ngajar, lama nggak bisa ngajar. Ya kegiatan orang tua bisanya hanya belajar. Bisanya hanya belajar. Itu di usia 70-an tahun. Kalau ngajar, ngisi kajian sudah enggak. Tapi belajar beliau enggak berhenti. Terus dipakai apa? Ustadz belajar enggak ngisi kajian. Jangan bilang bahwasanya ilmu enggak penting. Walaupun di penghujung usia mungkin beliau tidak ngajar, tapi belajar enggak boleh putus. Sampai kapan kita belajar? Sampai mati. Imam Ahmad bilang apa? Ma'al mihbarah ilal maqbarah. Bersama tinta sampai masuk kuburan. Jadi kita belajar sampai mati. Maka santri ya, tolong kalaupun belum bisa seperti itu, berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku minta kepadamu balik hasrat hatiku jadi senang ilmu, bukan senang bola. Nah, kalau hati sudah senang ilmu, maka dia ketika belajar itu seperti makan sesuatu. Senang dia menikmati. Insya Allah yang seperti ini mudah-mudahan bisa membahagiakan orang tuanya. Saya mau tanya, antara santri yang rajin belajar dengan yang malas belajar, bayarnya sama atau beda Ustaz? Beda Mas. Antara santri yang rajin belajar dengan yang malas belajar, SPP-nya sama atau beda? Semua sama ya? Sama ya? Semuanya. Sama. SPP itu seperti modal.
SPP itu seperti modal ya. Sementara apa yang kalian dapatkan ketika belajar itu seperti keuntungan. Orang tua kalian mengeluarkan modal yang sama, untungnya beda tergantung santri. Maka kalau pengen jadi santri yang merugikan orang tua, silahkan main bola. Udah Ustaz. Baik, satu pertanyaan lagi diperbolehkan Ustaz. Nggih. Ini karena keterbatasan cara memotivasi anak untuk tetap melanjutkan belajar agama, sedangkan anak tersebut sebenarnya kemauannya besar, tapi dia merasa kemampuannya agak kurang, Ustaz. Kemampuannya agak kurang, ada kemauan, kemampuannya kurang. Kurang, ya begitu, Ustaz. Jadi agak bingung nanti mau ngambil jurusan apa. Ya, dia aslinya dari mana? Dari luar, Jakarta misalnya. Ya ambil jurusan Jakarta ya. Baik. Ada kemauan, ada kemampuan. Saya mau tanya, mana yang lebih memberi pengaruh? Kemauan atau kemampuan? Hah? Kemauan. Orang yang punya semangat, kemauan yang tinggi, semangat yang tinggi, lebih besar peluang berhasilnya daripada yang punya kemampuan tapi nggak punya kemauan. Pinter, cerdas, tapi kadang ujub dengan kepandaiannya, akhirnya dia nggak mau belajar. Saya punya beberapa teman yang ya dulu dia dikenal pinter, cerdas, tapi karena semangatnya itu kendor, hilang sudah. Anak ini dulu kemana ya? Pinter dia, hilang. Artinya dia sudah bukan lagi orang yang aktif dalam kegiatan belajar. Ada satu cerita ini yang dialami oleh Imam Al-Kisai. Al-Kisai, imam apa itu? Ulama dalam bidang apa? Ilmu qiraah dan bahasa. Sampai jadi imam madhab Kufah. Jadi ada madhab bahasa, namanya madhab Kufah. Imam Al-Kisai itu pernah mondok, ya seperti antum ini ya. Nah, dia merasa ketika mondok kok susah sekali. Setiap kali suruh menghafal, nggak hafal. Dijelaskan, nggak paham. Sampai akhirnya dia putus asa. Dalam kondisi ketika dia putus asa, kayaknya saya nggak cocok untuk jadi ulama. Saya nggak cocok untuk belajar agama. Ya sudahlah, saya tak mundur saja, saya mau fokus berdagang, biar saya jadi pedagang saja. Akhirnya dia pamitan sama gurunya, pamitan sama teman-temannya, saya sudah tidak bisa bersama guru di sini untuk belajar, saya mau pulang. Selesai pamit, pulang. Nah, di perjalanan ketika pulang, beliau mampir di sebuah tempat untuk istirahat. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada beliau satu peristiwa yang membangkitkan semangat beliau. Beliau melihat ada semut ngangkut makanan. Semut ngangkut makanan dari bawah ditarik ke atas. Lubang rumahnya ada di atas. Dia bawa itu makanan. Sampai di tengah perjalanan jatuh. Turun lagi itu semut. Nyari makanan ada di mana. Ketemu, dia bawa naik lagi. Jatuh lagi. Berkali-kali itu diperhatikan terus sama Imam Al-Kisai. Berkali-kali jatuh. Sampai akhirnya semut ini berhasil membawa makanan tadi ke lubangnya. Allah Subhanahu wa taala berikan satu peristiwa itu sebagai ilham bagi Imam Al-Kisai. Akhirnya beliau berpikir, ini semut tidak lebih goblok, tidak lebih pintar daripada saya. Saya tidak lebih goblok daripada semut ini. Tapi kenapa dia berhasil dengan keteguhannya? Masa saya nggak bisa? Balik ke pondok. Padahal tadi sudah pamit, balik dia ke pondok. Mohon izin, boleh enggak saya belajar lagi? Ketika kedatangan yang kedua, serius beliau untuk belajar. Sampai jadi imam lughah, imam dalam bahasa, dan imam dalam ilmu qiraah. Makanya Imam Al-Kisai, setiap kali beliau ditanya tentang masalah fikih, itu kan jawabnya pakai kaidah bahasa. Ada satu pertanyaan begini.
Kalau orang lupa sujud sahwi, apakah perlu sujud sahwi? Lupa sujud sahwi, apa perlu sujud sahwi? Dijawab oleh Imam Al-Kisai, as-saghiru la yusaghar. As-saghiru la yusaghar. Cabang itu nggak bisa dicabang lagi. Lupa sujud sahwi ya sudah. Karena cabang tidak bisa dicabang. Beliau jawab pakai apa? Kaidah bahasa. Jadi demikianlah sebuah semangat yang tinggi itu akan mendorong orang untuk bisa menuju keberhasilan. Maka yang penting santri tinggal senang mana? Senang tidur, makan bal-balan, atau senang menghafal Quran dan belajar bahasa Arab. Jangan keluar dari pondok Lu'lu' sebelum bisa baca kitab. Sudah. Pesan Ustaz satu itu ya. Sudah. Siapapun, jangan pernah kamu pingin lulus dari pondok ini kalau belum bisa baca kitab. Sanggup insya Allah? Jadi begitu lulus, dikasih kitab apapun di sini bisa baca. Siap ya? Itu pesan dari Ustadz untuk semuanya. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khair Ustadz atas jawabannya dari beberapa pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Mungkin demikian Ustadz ya. Demikian jamaah sekalian, ya, santri pesantren Al-Lulu wal Marjan, ya, berakhir sudah kajian ataupun belajar kita dengan beliau Al-Ustadz Al-Fadil, Ustadz Aminur Bait, hafizahullah ta'ala. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita masing-masing, selanjutnya bisa diamalkan. Maka demikian kita akhiri. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.